いけるか？大丈夫だ。Anime time lagi. Oke guys, kembali lagi di pembahasan kelanjutan alur cerita anime Akan Kutangkis atau Ora wa Subito wa Paris Season 2, yang dimana buat pecinta anime ini pasti masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Namun sebelum Mimin masuk ke inti ceritanya, ada baiknya subscribe, like, and share channel ini dulu biar Mimin tambah semangat uploadnya. Oke, nggak usah mulut-mulut lagi. Seperti biasa, sediakan kopi dan camilan and kita putar intronya. Nah, cerita akan berfokus pada pertemuan antara Raja Claes dan Pendeta Tinggi Astira dari Teokrasi Suci Mitra. Nah, setelah kerusakan besar akibat serangan Kekaisaran Sihir, Pendeta Tinggi Astira datang sebagai tamu kehormatan untuk menunjukkan bentuk dukungannya dari Teokrasi bagi pemulihan kerajaan. Sementara itu, sosok Astira digambarkan sebagai sosok yang sangat berpengaruh dan memegang kekuasaan tertinggi dalam Teokrasi, di mana di sini usianya yang panjang diduga berasal dari darah elf yang memberikan kesan bahwa dia hampir seperti makhluk abadi. Nah, pertemuan ini berlangsung di sebuah ruang darurat dikarenakan proses pemulihan kerajaan masih dalam perbaikan. Dalam pertemuan ini, Raja Claes dan Pendeta Tinggi Astira membahas tentang diplomatis. Namun, selang beberapa menit kemudian, percakapan antara mereka terasa sangat tegang karena kedua belah pihak menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan masing-masing dan setiap kata yang mereka ucapkan membawa makna tersembunyi. Raja Claes kemudian memulai dengan menyatakan terima kasih atas bantuan Teokrasi dalam pemulihan ibu kota. Namun, tidak lama kemudian, Raja Claes mengajukan pertanyaan tentang penggunaan hati iblis oleh Kekaisaran selama serangan itu. Karena menurut Raja Claes, penggunaan hati iblis sudah diatur secara ketat oleh Teokrasi. Nah, mendengar pertanyaan dari Raja Claes, Pendeta Tinggi mengatakan dengan tenang bahwa hati iblis itu kemungkinan dicuri dari mereka dan menunjukkan bahwa Teokrasi bukanlah pihak yang terlibat langsung dalam serangan tersebut. Maka dengan jawaban ini menunjukkan, meskipun terdengar logis, tapi tetap meninggalkan keraguan di benak Raja Claes. Selain itu, dalam percakapan tersebut Pendeta Tinggi menyentuh topik tentang kehadiran kaum iblis di kerajaan. Dia secara terang-terangan tidak setuju dengan keputusan kerajaan untuk menerima seorang anak iblis sebagai warga negara. Pendeta Tinggi menyarankan atau lebih tepatnya menuntut agar kerajaan menyerahkan anak iblis tersebut ke Teokrasi, mengingat Demon Fall dianggap sebagai musuh umat manusia. Nah, akan hal ini memperlihatkan ketegangan yang meningkat antara kerajaan Tanah Liat dan Teokrasi. Namun, puncak dari pertemuan ini adalah ketika Pendeta Tinggi membuat permintaan pribadi kepada Raja Claes agar putri lain menghadiri perayaan kedewasaan putranya, yakni Pangeran Suci Tyrants dalam beberapa bulan mendatang. Permintaan ini meskipun disampaikan dengan sopan, jelas menunjukkan adanya agenda politik yang lebih besar. Bahkan Raja Claes terkejut saat menyadari bahwa putrinya telah dipertunangkan dengan Pangeran Suci dan menunjukkan sebuah fakta yang tidak ia ketahui sebelumnya. Suasana tegang pun terjadi di istana setelah pertemuan antara Raja Claes dan Pendeta Tinggi Astira. Pertemuan ini membawa kabar yang mengejutkan bagi Raja Claes bahwa putrinya Linenbart telah bertunangan dengan Pangeran Suci Tyrants dari Teokrasi Mitra. Raja Claes merasa ini adalah informasi yang mencurigakan karena sebagai penguasa, dia seharusnya mengetahui setiap keputusan politik besar yang melibatkan keluarganya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar soal pertunangan tersebut. Maka dengan ini Raja Claes segera memanggil putri lain untuk mendiskusikan hal ini. Nah, menjawab panggilan ayahnya, putri lain seketika itu tiba di ruangan dengan ekspresi bingung karena ia tidak mengetahui apa yang akan dibicarakan ayahnya. Raja Claes dengan segera menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Pendeta Tinggi dalam pertemuan mereka dan menambahkan bahwa pertunangan antara lain dan Pangeran Suci sudah dianggap sebagai kesepakatan lama yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun Raja Claes menyatakan kecurigaannya terhadap pernyataan itu karena ia tidak merasa pernah adanya diskusi atau pembicaraan resmi tentang pertunangan ini sebelumnya. Baginya, ini seperti keputusan sepihak yang tiba-tiba muncul di meja politik kerajaan.
Sedangkan putri lain yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengetahui bahwa dirinya telah bertunangan, ia merasa sangat terkejut dan menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia sama sekali tidak tahu tentang pertunangan tersebut karena tidak pernah adanya perbincangan atau informasi resmi yang disampaikan kepadanya. Maka dengan ini putri lain merasa ada yang tidak beres, mengingat dia tidak pernah setuju untuk bertunangan dengan siapapun, apalagi dengan Pangeran Suci Tirens. Raja Claes pun mulai mempertanyakan apakah teokrasi sedang mencoba melakukan permainan politik yang lebih dalam. Karena teokrasi Suci Mitra memiliki kekuatan besar dan mereka sering menggunakan hubungan diplomatik untuk memperkuat posisi mereka dalam urusan kerajaan lain dengan mengikatkan putri lain dengan Pangeran Suci Tirens. Nah, di sela-sela perbincangan seketika itu Raja Claes mencurigai bahwa teokrasi mungkin sedang mencoba keluarga kerajaan untuk memperkuat kendali mereka terhadap kerajaan Tanah Liat. Namun Raja Claes tidak ingin terjebak dalam permainan kekuasaan yang bisa mengorbankan keluarganya atau mengganggu stabilitas kerajaan. Kemudian putri lain mulai mengingat rumor yang pernah beredar tentang Pangeran Suci Tirens, bahwa beberapa waktu lalu ia pernah mendengar desas-desus dari kalangan bangsawan bahwa Pangeran Suci sering membual bahwa ia telah bertunangan dengan Putri Linenbart. Namun putri lain mengira rumor itu hanyalah omong kosong dan bualan belaka, terutama karena ia tidak pernah berhubungan atau berbicara dengan Pangeran Suci. Namun, dengan pernyataan dari pendeta tinggi, ia mulai meragukan kebenaran di balik rumor tersebut. Dan mungkinkah ini semua sudah direncanakan dari belakang layar tanpa sepengetahuannya? Maka dengan kejadian ini membuat putri lain merasa tidak nyaman dan bingung. Ia tahu bahwa meskipun pertunangan ini mungkin sekedar rumor, politik bisa sangat berbahaya. Kemudian putri lain mulai menyadari bahwa dia mungkin hanya menjadi bidak dalam permainan besar antara kerajaan dan teokrasi, dan merasakan bahwa ayahnya sama sekali tidak akan membiarkannya terseret ke dalam permainan ini tanpa perlawanan. Tetapi situasi ini jelas lebih rumit daripada sekedar masalah keluarga. Nah, diskusi antara ayah dan anak ini seketika itu menjadi semakin intens ketika mereka mulai membahas langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya. Raja Claes selalu berpikir untuk mengajukan keberatan secara resmi kepada teokrasi, tetapi ia juga sadar bahwa melawan keputusan sepihak ini bisa menyebabkan ketegangan diplomatik, karena menolaknya secara terang-terangan bisa memperburuk hubungan kedua belah pihak. Dan juga Raja Claes tahu bahwa ia harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena jika ia salah langkah, masalah ini bisa merusak keseimbangan kekuasaan. Sementara itu putri lain merasa tidak memiliki kendali atas situasi ini. Meskipun ia adalah seorang putri, ia tidak ingin diperlakukan seperti barang dagangan untuk keuntungan politik. Putri lain yang selama ini dikenal sebagai sosok yang ceria dan berani mulai merasa frustasi dengan situasi ini. Ia tahu bahwa sebagai anggota keluarga kerajaan, ia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kerajaan. Tetapi ia juga tidak mau menjadi korban dari permainan politik yang dimainkan oleh teokrasi. Kemudian cerita berlanjut dengan putri lain yang terguncang setelah mendengar kabar tentang pertunangan yang mendadak dengan Pangeran Suci Tirens dari teokrasi Mitra. Pertunangan ini datang sebagai kejutan besar, karena baik putri lain maupun ayahnya Raja Claes tidak pernah mendengar apapun tentang perjodohan ini sebelumnya. Oleh karena itu putri lain merasa berita ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga membawa perasaan tidak nyaman yang mendalam. Dia juga merasa seperti pion dalam permainan politik yang besar, dan keputusan penting dalam hidupnya diatur tanpa persetujuannya. Di sini putri lain pun merasa tertekan dan mencari seseorang yang dapat membantunya memahami situasi ini. Lalu putri lain pun memutuskan berbicara dengan instruktur Nor, orang yang selama ini dia percaya dan yang telah banyak membantunya baik secara fisik maupun mental. Nor yang dikenal sebagai sosok tenang dan tegas mendengarkan keluhan putri lain dengan penuh perhatian. Kemudian putri lain pun mulai menceritakan apa yang terjadi selama pertemuan ayahnya dengan pendeta tinggi Astira, tentang bagaimana tiba-tiba muncul kabar bahwa dirinya telah bertunangan dengan Pangeran Suci. Bagi putri lain ini pukulan berat, karena ia tidak pernah membayangkan masa depannya akan diputuskan dengan cara seperti ini. Lain merasa bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Namun sebagai seorang putri, dia paham bahwa ada kewajiban politik yang harus dipenuhi. Tapi di sisi lain, dia juga merasa memiliki keinginan dan harapan pribadi. Putri lain selalu menjadi pribadi yang kuat dan mandiri,
Tetapi situasi ini membuatnya merasa terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Dia tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh kepentingan politik, tapi dia juga merasa tekanan dari posisinya sebagai anggota keluarga kerajaan. Nah, sepanjang percakapan ini, putri lain memperlihatkan berbagai emosi, marah, frustasi, dan bahkan kesedihan. Ia merasa tidak berdaya karena tidak memiliki kendali atas masa depannya sendiri. Noor yang biasanya berperan sebagai pelatih fisik dan taktis, kali ini menjadi tempat curhat yang emosional bagi putri lain. Meskipun ia tidak terbiasa dengan peran ini, Noor mendengarkan dengan seksama dan berusaha memberikan nasihat terbaik yang ia bisa. Noor tidak langsung memberikan solusi, tetapi ia mengingatkan putri lain tentang pentingnya menghargai dirinya sendiri. Ia menyarankan agar putri lain mengambil waktu untuk benar-benar memikirkan apa yang dia inginkan. Noor menekankan bahwa keputusan penting seperti ini tidak boleh dibuat hanya berdasarkan harapan orang lain atau tekanan politik. Ia pun mendorong putri lain untuk mendengarkan isi hatinya dan memastikan bahwa apapun keputusan yang ia buat itu adalah keputusan yang benar-benar ia inginkan, bukan karena paksaan dari pihak luar. Putri lain yang mendengarkan nasihat Noor dengan serius mulai merenungkan posisinya. Dengan demikian, Noor membuatnya sadar bahwa meskipun ada tekanan besar dari teokrasi Mitra dan Pangeran Suci, ia masih memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Kemudian lain pun mulai menyadari bahwa dia tidak harus menjadi korban dari situasi ini. Ia memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya, meskipun itu berarti menentang kekuatan besar yang berusaha mengendalikannya. Maka dengan demikian percakapan tadi membuat kita bisa menggali lebih dalam tentang pemikiran Noor. Karena selama ini Noor telah berperan sebagai sosok pelindung yang kuat dan bijaksana. Namun di dalam percakapan ini, dia juga mulai melihat betapa rumitnya permainan politik yang dihadapi para bangsawan, khususnya putri lain. Jadi dengan demikian Noor yang lebih terbiasa dengan pertarungan fisik mulai memahami bahwa ada pertempuran lain yang harus dihadapi, yakni pertempuran emosi dan kekuatan politik. Bagi Noor, ini adalah momen penting di mana ia menyadari bahwa menjadi pelindung tidak hanya berarti melindungi seseorang dari bahaya fisik, tetapi juga dari bahaya emosional dan psikologis. Nah, setelah percakapan panjang dengan Noor, putri lain tampak sedikit lebih tenang. Meskipun ia masih belum menemukan jawaban pasti tentang apa yang harus dia lakukan. Lalu Noor menyarankan agar putri lain tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dia menyarankan agar putri lain meluangkan waktunya untuk mempertimbangkan segala aspek sebelum membuat pilihan. Noor juga mengingatkan putri lain bahwa meskipun pertunangan ini tampaknya telah diatur tanpa sepengetahuannya, keputusan akhir tetap ada di tangannya. Jadi putri lain tidak harus tunduk pada tekanan, terutama jika itu bertentangan dengan keinginannya sendiri. Nah guys, sampai di sini dulu. Jika kepengen anime ini dilanjutin ceritanya, Mimin harap komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.